Sky Blue. Oke. Cyan. Ya, Cyan, Cyan. Cyan. Itulah. Halo semuanya, balik lagi bareng gue Dodi Gun di sini, dan kali ini balik lagi di segmen Birthday Girl, dimana gue akan bahas member yang berulang tahun ya. Dan kali ini kita udah sampai di video terakhir di bulan Juni ya. Harusnya gue udah upload beberapa video sebelum ini ya. Di luar dari Birthday Girl harusnya ada satu video ya. Mungkin kalian bisa tonton di sini. Kalau udah upload ya, gue akan tambahin di editing. Ya, dan kali ini gue rekaman itu jauh sebelum tanggal hari ini sebenarnya, jauh sebelum tanggal 30 Juni ini. Jadi kali ini member yang akan gue bahas itu adalah member dari generasi 6. Dia adalah Gita Sekar Anderini. Ya, lahir di 30 Juni tahun 2001 dan berulang tahun yang ke-24 tahun. Ya, salah satu member yang senior, sama seperti Ellie. Video Ellie kemarin kalian bisa tonton juga di sini ya. Kemarin gue bahas Ellie, salah satu member senior. Terus gue juga bahas Gendis kemarin, itu salah satu member junior ya. Kali ini balik lagi ke member senior, Gita 24 tahun ya. Seperti biasa di Birthday Girl itu gue akan bahas apa aja sih yang terjadi sama Gita selama 1 tahun terakhir, dari POV gue sebagai fans ya. Dan juga bakal ngebahas birthday t-shirtnya Gita. Terus gue mention juga fanbase-nya Gita untuk mungkin nge-mention project. Terus di akhir sama ucapan seperti itu untuk Birthday Girl ya. Nah, kali ini ngebahas Gita ya. Salah satu senior yang menurut gue itu di-respect sama adik-adiknya. Jadi Gita ini tuh salah satu yang paling tua ya secara umur. Kalau secara usia dia itu salah satu paling tua. Dan menjadi salah satu yang paling lama juga di JKT48 karena dia kebetulan menjadi generasi 6 terakhir ya. Generasi 6 terakhir, which is dia menjadi generasi 6 dengan masa di JKT terlama ya gitu. Masa menjadi member terlama di generasi 6 dan menjadi nomor 3 saat ini di JKT48 secara keseluruhan ya, setelah Fanny dan juga Gracia. Jadi kita ini menjadi member dengan masa terlama ya di JKT48, nomor 3 gitu. Nah, balik lagi, dia ini menjadi senior yang direspek sama adik-adiknya menurut gua. Karena apa ya, gak ada adik-adiknya itu yang berani sama dia ya. Mungkin karena memang respect secara usia dan juga secara generasi, jadi nggak ada yang berani sama Gita sebenarnya, nggak ada yang berani kayak gimana gitu loh, karena memang dia adalah seniornya ya. Dia adalah sosok senior di sini, sosok kakak di sini, jadi nggak ada yang berani sama dia. Dan secara nggak langsung dia karena menjadi salah satu yang paling senior di JKT48 saat ini, dia menjadi kakak semua member. Dia menjadi kakak bagi adik-adiknya. Karena di atas dia kan cuma ada Empen sama Gracia. Sedangkan di bawah-bawahnya itu banyak banget. Generasi 7, ada generasi 8, generasi 9, 10, 11, 12, 13. Ada 7 generasi di bawah dia. Dan banyak banget itu jumlahnya. Jadi kalian hitung aja jumlah semua member sekarang ada berapa, 50-an ya. Dikurangin 3. Ya, dikurangin 3 seniornya. Itu adik Gita semua tuh. Itu adiknya Gita semua yang ya kayak seolah-olah semuanya sisanya ini itu menganggap Gita tuh benar-benar sebagai figur seorang kakak. Itu yang terjadi ya, itu yang gue lihat. Walaupun beberapa dari mereka tuh melihat Gita ini sebagai teman ya, sebagai teman. Contohnya kayak O'Neil gitu. Terus kayak Lulu, kayak Indah, itu melihat seorang Gita ini sebagai sosok teman. Ellie terutama ya, Ellie bukan sebagai kakak, karena memang secara usia lebih dekat, cuma beda 1 tahun gitu. Bahkan Ellie lebih tua ya daripada Gita ya, karena memang satu kosan mereka. Jadi ya ada yang melihat Gita itu sebagai teman, tapi banyak yang melihat Gita itu sebagai seorang kakak di sini ya. Ya, kalau tahun lalu gue fokusnya ngebahas Gita itu soal kenapa dia ini udah nggak dipanggil kulkas, nggak punya julukan kulkas lagi. Apakah benar seperti itu kalau tahun lalu ya? Terus
full time idol segala macem. Itu yang menjadi fokus gue di tahun lalu ya. Kalian bisa tonton di sini ya, video pembahasan soal Gita, Bertiga Gita tahun lalu itu seperti itu. Nah, tahun ini ya, tahun ini fokusnya apa? Tahun ini fokusnya adalah soal apa yang terjadi dengan Gita, gitu ya. Itu yang menjadi concern gue di video kali ini. Ada apa sih dengan anak ini, gitu ya? Ada apa sih dengan Gita? Ada apa dengan Gita, gitu ya? Karena anak itu benar-benar tiba-tiba banget banyak perubahan yang terjadi sama dia. Banyak banget hal baru yang ditunjukin sama Gita ke kita semua. Ya, baik itu secara performance dan juga sosial media. Itu kayak wow, ya. Gue jadi ini beneran Gita gitu. Itu terlalu tiba-tiba menurut gue ya. Mungkin perkembangannya itu pelan-pelan, secara perlahan, sedikit demi sedikit, tapi yang gue lihat, yang gue tangkep, ini tiba-tiba, ini terlalu mengagetkan menurut gue ya. Apa aja sih yang berubah dari Gita ya? Menurut gue, yang pertama itu ada sifat dia berubah. Terus secara penampilan juga berubah. Kebiasaan itu juga berubah ya. Mungkin gue akan bahas satu-satu di sini. Pertama dari sifat dulu. Sifat yang menurut gue terlihat dari seorang Gita adalah ada perubahan sifat yang berubah ketika dia show di teater. Kalau dulu, ketika ada fans yang nyautin dia, manggilin nama dia, ataupun pantunin dia, gombalin dia, semuanya mental, dicuekin sama Gita. Kebanyakan seperti itu ya, dicuekin. Mungkin itu memang personanya dia di tahun-tahun sebelumnya. Itu yang terjadi. Tapi ya tetap orang-orang suka, itu menjadi bahan lucu-lucuan saat itu ya. Tapi tahun ini, 1 tahun terakhir itu berbeda. Gita ngeladenin gitu loh. Kita ikutin permainan fans ya, itu yang terjadi. Beneran? Ketemu mertua. Beneran gak sih? Ini bohong ya? Oh bukan. Kak, gak boleh nunjuk-nunjuk orang tuh. Dia merasa kakak bukan anaknya. Thank you ya, terima kasih Kak. Makasih juga Kak, terima kasih banyak. Gombalin. Gita bisa gombalin balik si fans itu gitu. Itu yang gue kayak wow, walaupun masih dengan sifat dinginnya dia sedikit demi sedikit, tapi itu malah jadi kayak sebuah jokes gitu ya. Kayak nangkepin satu misalkan pantun atau gombalan, dia tangkep, dia olah, dia jawab, itu jadi suatu punchline. Itu lucu. Sekarang jadi lucu ya, dan ya klip-klipannya menyebar langsung, cepat banget. Itu terjadi sama Gita di 1 tahun terakhir ya. Ya kita kan nggak tahu ya, tingkat-tingkat fans itu kan banyak ya. Ada yang tiba-tiba ngomong ini, ada yang tiba-tiba ngomong ini, tiba-tiba teriak lah Gita, tiba-tiba ya. Dia bisa menghandle itu dengan baik, dan Gita ini salah satu member yang sering banget dapat unit song itu awal-awal ya. Jadi dia dapat line itu di depan ketika Jiko Shokai. Itu masih fresh banget, dan Gita langsung ngelemparin kayak kata-katanya dia ataupun gimmick-gimmicknya dia, cara dia ngebalesin, itu jadi bener-bener lucu, dan bener-bener kita buat kita tuh masih fresh banget nontonin Jiko Shokai gitu ya, langsung dapet satu hal yang lucu, gemes gitu. Itu dari Gita tuh kadang seperti itu. Kalau dulu kan memang dia cuekin aja gitu loh. Yang misalkan selamat malam cinta pertamaku ya, maaf kamu bukan cinta pertamaku, itu kan dicuekin deh. Kalau sekarang tuh lebih halus gitu, lebih dia lebih terima gitu ya. Dan itu jadi menarik banget menurut gue melihat Gita dengan interaksinya dengan fans lah. Itu jadi lebih baik, dan belakangan ini pun dia jadi dikenal ramah terhadap fans ya. Kalau dulu kan dia bener-bener kayak dingin, kulkas, orang-orang tuh banyak yang ada yang nggak suka dengan dia karena tingkahnya dia men-treat fans gitu. Ini di mana nih anak fan service-nya di mana gitu kan? Tapi makin kesini dia bisa gitu, dikenal ramah lah paling tidak ya sama fans-fans yang awam gitu, fans-fans yang mungkin belum kenal sama Gita. Mereka bisa melihat Gita sebagai sosok yang asik nih anak gitu ya. Ya walaupun sebelum ini beberapa bulan kayaknya sebelum ini ada momen dimana Gita tuh bad mood ya. Gita ketika show bad mood, gue sekaget-kaget itu kayak, woi, lu kenapa kayak gitu? Kenapa
ketika lo nggak suka, ketika lo bad mood, lo tunjukin di show gitu ya. Itu jadi kayak kurang gitu ya, kayak kenapa Gita gitu loh. Walaupun kita nggak bisa ngatur member itu harus perfect terus, harus moodnya bagus terus, nggak bisa. Cuman ya menurut gua momennya saat itu jangan seperti itu gitu. Ya memang banyak kritikan yang datang dari sana. Cuma ya, salah satunya dari gua, walaupun gua nggak nge-tweet sama sekali, cuman gua merasa kecewa lah ya. Kecewa, salah satu hal yang gua kecewakan saat itu gitu. Tapi ya setelahnya dia bukan memperbaiki ya bisa jadi lebih baik lah. Show berikutnya dia nggak begitu lagi gitu. Itu bagus lah menurut gua, karena mungkin dia lagi capek aja, mungkin dia lagi banyak pikiran, mungkin dia lagi ya pokoknya pikiran lagi meledak aja di situ. Jadi itu terjadi seperti itu ya. Pokoknya semangat buat Gita dan member-member lainnya. Semoga kalian tuh ketika show bisa memberikan semangat kalian dan memberikan benar-benar seperti kata kalian, memberikan energi positif untuk orang lain ya. Karena yang gue lihat saat itu adalah Gita tidak memberikan energi positif. Ya, dan sifat lainnya, mungkin kebiasaan ini kali ya, gue agak menyinggung kebiasaan barunya adalah mulai suka sharing kebiasaan dia, bukan kebiasaan, kegiatan dia ataupun kesibukan dia belakangan di live stream. Style and wake up kita. Kalau dulu kita tuh kan anti banget nge-share soal keseharian dia. Bukan anti banget sih, jarang dia sharing soal kesibukan. Soal apa sih yang dia rasain belakangan, apa sih yang dia lakukan belakangan. Itu gak banyak dia sharing. Tapi belakangan itu dia sharing banget. Dia ceritain member-member lain tuh kayak gini, yang terjadi belakangan tuh apa sih yang terjadi di belakang kamera gitu, yang nggak kerekam itu apa dia ceritain. Bagaimana apa yang dia rasakan belakangan ini, dia rasain happy, apa dia ngerasain capek. Dia ceritain kalau dulu kan dia lebih ke arah aku nemu makanan ini loh kemarin gitu. Dia cobain ini, dia suka ini. Dia lebih memperkenalkan diri kalau tahun-tahun sebelumnya. Yang gue tangkap seperti itu. Kalau sekarang ya gue rasa dia lebih menceritakan apa yang terjadi, update-update-nya dia ya. Misalkan dia kemarin ya aku pergi ke sini sama si ini, kemarin kan seru banget gini. Cerita soal off air ini kayak gini gitu. Itu kayak wow, ini anak seru ya live-nya dulu itu memang udah seru. Gue suka nonton live-nya dia. Dan dulu tuh terjadwal di 2022, 2023 itu kayak terjadwal setiap hari Senin malam dia itu live ya. Senin malam jam 9 atau jam 10 dia live. Itu kayak terjadwal ya, kayak rapih banget gitu. Kayak Senin. Itu Senin kayak positif banget Gita live. Ya, walaupun sekarang emang agak susah untuk di jadwalin kayak gitu, cuman ya makin kesini makin seru live-nya Gita. Kalau gue tontonin ya. Dan juga penampilan, dari segi penampilan Gita ini makin stylish ya. Suka post OOTD kalau kalian perhatiin ya. Dia post OOTD di story biasanya, Insta story dia post soal apa sih outfit yang dia pakai saat ini, dia pakai apa. Terus kemarin dia sempat posting kayak apa gantungan yang harus dia pakai, dia polling gitu. Gue nggak ada screenshotannya, sorry banget. Polling nih, tebak-tebakan apa gantungan kunci yang dia pakai, keychain yang bakal dia pakai buat tasnya dia, aksesoris. Sekarang kan lagi banyak ya aksesoris kayak gitu dari blind box. Misalkan dia kan punya banyak, nah dia minta pilihin dong, atau tebak aku hari ini pakai yang mana gitu. Itu jadi kayak gemas gitu, lucu banget. Ini Gita nih gitu, kayak wow, anak ini benar-benar berubah ya. Salah satunya itu sosial media itu aktif banget, terutama Instagram. Kalian perhatiin Instagramnya Gita, TikToknya Gita itu benar-benar terkonsep ya. Dia benar-benar memberikan update-nya dia gitu. Nah, balik lagi ke style ya, atau penampilannya dia. Itu tadi soal OOTD, pakaiannya dia. Dan juga rambut ya, style rambutnya Gita itu menarik banget. Setiap show dia mau coba style rambut yang berbeda-beda, dan menurut gua sangat apa ya, perbedaannya tuh masif gitu. Gimana ya jelasinnya? Kayak style rambut satu ke show satu dan ke show lainnya itu perbedaan tuh bisa jauh. Perbedaannya itu bisa jauh.
Ya misalkan tiba-tiba dia kuncir apa pokoknya ya tiba-tiba di braided lah, tiba-tiba dikuncir lah, tiba-tiba digerai. Kalau dulu kan digerai aja ya, digerai keseringan digerai gitu loh. Kalau dulu, kalau sekarang tuh lebih banyak gaya-gaya rambut mau dia coba, yang mau dia tunjukin, dan menurut gue itu badai banget ya. Salah satu senjatanya Gita tuh selain jarinya dia, ya jarinya dia yang lentik, yang cantik banget itu, yang panjang gitu, kayak jarinya tuh kayak wow, kayak orang gitu. Itu rambutnya hal yang lain ya. Rambutnya Gita itu salah satu yang wow banget, dan dengan rambut panjangnya dia ya dia bisa apa-apain, banyak banget style yang bisa dia coba. Rambutnya Gita tuh karakternya itu lurus ya sebenarnya, karakternya tuh lurus, lucu. Dia suka pakai jepitan lah kalau live ya, dia pakai jepitan, pakai apa aksesoris, dia lucu banget. Dan belakangan ini dia juga lebih sering tampil lucu kawaii gitu ya. Dia lebih tampil pede dengan tampilan yang lucu-lucu kayak gitu. Ekspresinya juga ekspresi lucu. TikTokan pun juga. 감자에 싹이 나서 잎이 나서 감자 뿅 감자 뿅. Lagu-lagu lucu, kenapa anak ini ya? Kayak wow, perubahan yang benar-benar lagi-lagi buat gue kaget. Yang benar-benar tiba-tiba menurut gue ya, itu yang terjadi. Makanya gue kaget, kenapa anak ini, ada apa dengan kita gitu. Gue tanya lagi. Dan beberapa show terakhir itu di bulan Juni ya, masih di bulan Juni, pertengahan bulan Juni, kayaknya tanggal 19 kemarin di TWT, dia twin tail ya. Ya sebenarnya beberapa show itu memang sempat dia twin tail, tapi yang terbaru adalah di TWT ketika gue rekaman ya, itu adalah di TWT dia twin tail, dia barengan sama Katrin. Kalau dulu kan kayak mau dipaksa-paksa dulu ya baru mau. Kalau sekarang itu kayaknya dia punya niat sendiri deh. Atau kalau mau diajakin sama Katrin sama adik-adiknya pun maunya tuh lebih mudah gitu loh, nggak sesusah dulu ya. Dia twin tail, bayangin. Wow, keren banget ya. Dan gue ngelihat dia pun udah mulai banyak momen-momen dia tuh ketawa lepas. Ya momen Gita ketawa tuh kayak, kalau dulu ya kayak jarang ya ngelihat Gita yang ketawa sampai ngakak gitu, ketawa sampai ngik-ngik gitu. Kalau sekarang tuh udah sering kita ngelihat Gita tuh kayak gitu. Misalkan lagi bareng teman, apalagi bareng-bareng teman-temannya, bareng-bareng generasi 7, 8, 9 itu udah gitu, kita udah nggak ketolong gitu, udah receh banget. Anak itu receh banget ya, mungkin dengan sifatnya dia yang dingin dulu. Ya dia tuh sebenarnya receh, dia tuh mudah banget ketawa. Dia tuh lemah kalau terhadap jokes receh yang cringe gitu loh. Ya, kita tuh mudah banget buat ketawa. Dan belakangan kita ngelihat momen dia ketawa tuh, gue ngelihat momen dia ketawa tuh merasa ikut senang gitu ya. Kalau dulu lebih sering ketawa itu ketika bareng teman-teman, kalau sekarang tuh live sendiri aja pun bisa ketawa ya. Ada hal-hal lucu yang bisa dia ketawain dan dia tunjukin tuh. Ya seneng lah ngelihat dia sharing lebih banyak hal soal dia gitu belakangan ya. Mungkin dia mulai merasa ya dia spesial gitu loh, dia istimewa, banyak yang suka dia, banyak yang mau dukung dia, jadi ya why not untuk tunjukin lebih dari sisinya dia gitu. Balik lagi kebiasaan ya, dari kebiasaan dia ya yang berubah adalah di sosmednya dia, terutama di Instagram dan juga TikTok. Walaupun X itu masih aja sepi. X yang kita masih aja sepi, dan kata-kata yang mau dia update tuh benar-benar kata-kata yang penting-penting aja gitu loh, yang yeping tuh jarang gitu. Kita di X tuh jarang yeping yang gak jelas tiba-tiba selamat pagi gitu, selamat pagi aja, atau balasin member yang tiba-tiba, atau balasin trainee gitu. Itu jarang, nggak sering gitu. Interaksi dengan member lain pun itu benar-benar terkait apa misalkan ya, jarang dia posting hal-hal yang menurut kita mungkin receh, simple gitu, tapi bagi dia mungkin nggak penting gitu.
Nah, balik ke sosmed ya. Balik ke sosmed, Instagram dan TikToknya dia tuh itu seru banget, update terus. Kalau kalian perhatiin Instagramnya dia kayak update setiap hari. Dan itu reels ya, video-video reels itu lucu banget, daily update. Sampai dia ngupdate bio-nya dia di Instagram ya, ada Gids daily update. Itu kayak wow, dia update soal kesehariannya dia, soal terutama yang makanan ya, terutama soal makanan, apa aja yang dia makan. Dia update soal makanan, dia update soal mini vlog, dan juga beberapa video pendek lainnya yang mungkin di luar konsep perjalanan ataupun makanan, kayak seifuku apa aja yang dipakai dalam satu set list gitu, berapa seifuku, berapa kostum misalkan dia pakai dalam satu set list gitu, dia posting. Terus dia posting soal makanan ini, dan rata-rata itu makanan-makanan yang mungkin pertama kali dia coba ataupun makanan yang dia suka gitu. Ya seru lah lihat anaknya dia suka sharing kayak gitu, dan itu effort loh. Dia ngerekam, dia juga make up gitu ya, ngerekam, terus itu ada editingnya juga sedikit-sedikit. Jadi menurut gue ini niat gitu loh, dan gue apresiasi banget buat Gita yang sudah mau ya buat konsep seperti ini. Gue sangat berterima kasih. Dia juga buat mini vlog, dia vlog soal ketika dia off air keluar kota, dia kemungkinan besar bakal buat vlognya simple aja, dubbing sesimpel mungkin juga, kayak bisik-bisik, cuman it's okay, itu udah bagus. Gue berharap dia konsisten dan kedepannya bakal lebih banyak lagi konten makanan yang baru ya. Yang terbaru tadi apa ya, pokoknya dia ada posting apa gitu yang terbaru, dia pergi kemana atau dia makan apa gitu. Itu seru loh nontonin dia. Ada yang dia ASMR basreng lah, ada yang dia makanin cookie lah, itu lucu banget. Seru lah ngeliat anaknya dengan update-update-nya ya. Pokoknya semangat terus lah buat kita dengan update-update-nya ya. Dan dari semua perubahannya Gita, menurut gua ada positif dan negatifnya. Pertama dari hasil positifnya dulu deh. Hasil positifnya tuh apa? Hasil positifnya adalah mencakup makin banyak fans menurut gua, makin banyak orang-orang yang tertarik sama dia, yang suka sama dia, ataupun yang mungkin awalnya tidak tertarik sama Gita tapi melihat, ini anak seru ya, wah ini anak cantik ya, ini anak lucu ya gitu. Jadi suka, jadi ngosiin dia gitu. Itu menjadi hal yang bagus lah buat Gita ya, karena belakangan ini ya dia banyak kritikan lah soal apapun ya. Jadi menurut gue ini adalah salah satu cara buat Gita untuk nunjukin ya kalian bisa suka sama Gita tuh dari berbagai sisi lah gitu ya. Bukan cuman melihat dia sebagai performer, tapi bisa juga melihat sebagai person ya, a person atau persona dia yang saat ini gitu. Kalian bisa suka dari sana. Dan hal negatifnya apa dari perubahan Gita ini bagi fans mungkin ya, fans yang udah tahu Gita bingung ya, kebingungan yang terjadi gitu, kayak kok gini gitu ya, kok kita kayak gini gitu. Kita tuh terlalu kaget untuk menerima fakta kalau Gita tuh udah berubahnya kayak gitu ya. Yang sama ini orang tahu Gita tuh cuek, Gita tuh dingin segala macam, tapi tiba-tiba dengan perubahannya dia, wow, kita butuh waktu untuk menerima ini ya, untuk memproses lebih tepatnya. Ya tapi balik lagi, ini perubahan yang bagus buat Gita gitu. Gue suka banget dengan terutama di keaktifannya dia di sosial media, Instagram dan TikTok, dan juga di live-nya dia cerita-cerita segala macam. Itu gue senang banget lihat dia dengan semua update-nya dia ya. Ya, gue merasa anak ini jadi makin terbuka lah soal dia gitu. Dia mau membuka diri untuk ayo dong kenal aku gitu. Kayaknya kayak gitu ya. Cuman dia nggak pernah juga cerita kenapa dia suka daily life segala macam. Mungkin gue kelewat live-nya ya. Kalian bisa ceritain mungkin kenapa Gita suka daily life belakangan ini. Mungkin dia udah pernah cerita. Atau kalau dia cerita di PM, ya sebutin aja dia udah pernah cerita di PM gitu loh. Jangan diceritain. Itu khusus PM aja berarti. Ya itu dia cerita-cerita soal Gita ya. Dan ada satu lagi cerita yang menarik menurut gue untuk dibahas. Kalau gitu kita langsung ke JKT48 Merch Instagram account untuk melihat birthday t-shirtnya Gita yang perlu diceritakan ya. Ya ini dia akun Instagram dari JKT48 Merch. Bentar mana nih? Ini dia. Ya kali ini kita lihat ya birthday t-shirt Gita. Bentar. Kok gini? Oh bentar, koneksi gua error bro. Sebentar ya. Internet gua mati nih kayaknya. Oke, ini dia birthday t-shirt Gita. Bentar, apakah sudah? Ya, harusnya sudah tampil ya. Kocak banget, internet mati. Ya, ini dia
For Fun Part 2 ya. Gue akan bahas berarti t-shirt ini dulu. Oke, For Fun Part 2. Jadi For Fun Part 2, gue sempat bingung dengan berarti t-shirt ini ketika awal-awal dirilis ya. For Fun Part 2 untuk senang-senang Part 2 ya. Dengan desain tulisan besar ya, tulisannya besar, terus ada backgroundnya juga di sini dengan warna putih atau silver, terus di belakangnya ada kayak lingkaran-lingkaran gitu. Ya, gue yakin apa yang mau disampaikan sama kita itu adalah kata-katanya aja. Desainnya kayaknya dia nggak begitu gimana-gimana. Karena ini adalah birthday teaser revisi 2 ya. Revisi 1 atau 2 ya. Pokoknya ini adalah birthday teaser yang kena revisi guys. Ya, For Fun Part 2. Jadi ini kata-katanya yang dipilih sama Gita di bagian depan dan gede. Benar-benar fokus di bagian depan ya. Mungkin memang Gitanya suka suka gambarnya di bagian depan, dan warna yang dipilih sama Gita adalah warna coklat gelap, dark brown gini. Itu gue suka ya. Gue suka kalau bukan warna hitam dan putih, itu menarik. Ya, dengan desain seperti ini di bagian depan. Terus kita lanjut di bagian belakang. Bagian belakang itu fun part always needed for. Jadi part yang menyenangkan selalu butuh 4. Ini gue bingung sebenarnya. Gue bingung kenapa seperti ini kata-katanya. Fun part always needed for. Kenapa seperti ini ya gitu ya. Kata-katanya apa, merujuk ke apa gitu loh. Apakah kita sudah pernah menjelaskan arti dari birthday t-shirtnya dia di live gitu ya. Kalau udah pernah, kalian bisa kasih komentar. Fun part always needed for ya. Nah, kali ini birthday t-shirtnya itu udah direvisi, gambarnya di bagian depan dan ada tulisan di bagian belakang. Aslinya gambar di bagian depan itu semuanya tulisan di bagian desainnya itu semuanya digambar di bagian depan. Ada gambar di bagian depan, tulisannya di bagian depan juga. Di bagian belakang ini fun part always needed for itu juga di bagian depan di versi yang pertama, dan gue suka sebenarnya versi pertama. Ini adalah versi revisi karena ada suatu cerita kalau desain yang sebelumnya itu ngejiplak ya gitulah, dan demi ya tidak ada polemik ke depannya dari pihak JKT48 Mars men-take down dan juga langsung ganti desain ya. Walaupun gue udah sempat simpan fotonya Gita yang dengan desain yang sebelumnya ya. Gue udah sempat simpen nih fotonya Gita. Bentar, mana ya? Gue nggak akan tampilin di editing, kan gue akan tampilin di sini. Bentar, mana ya? Fun part always needed for itu ada loh. Gue simpen. For Fun Part 2. Ini dia. For Fun Part 2 ya. Nah, For Fun Part 2. Bentar. Ini dia ya. For Fun Part 2 gue simpen satu ini aja yang kesimpan, sisanya lenyap ya. Foto-fotonya Gita dengan birthday teaser tersebut. Ya sayang sekali. Padahal gue suka yang desain pertama itu bagus. Cuman desain kedua ini agak kurang. It's okay lah demi Gita gitu ya. Nah, kata Gita, ini tuh ada sambungannya dari birthday t-shirt dia yang 2022. Karena kata dia, susah nih bahasa Inggris. For Fun Part 1-nya itu dia ketika umur 22. Gue cari birthday t-shirt Gita 22. Dan gue menemukan ini. Ya. Ini kelihatan gak sih? Harusnya kelihatan ya. Nah ya. Ini adalah postingan tahun 2 tahun lalu lah ya. 2 tahun lalu, 2023 artinya. Ini ya fotonya, ini aja. Kita lihat ke Gitanya. Beda ya anaknya ya, stylenya ya sekarang ya. For fun guys. Ini ada foto yang for fun. Ini adalah For Fun Part 1. Ya. Ini adalah for Fun Part 1. Birthday teaser pertama Gita. For Fun Part 1. Ini adalah For Fun Part 2. Benar-benar For Fun Part 2 dan lokasi di depan sama warnanya aja yang berbeda. Ya, jarak 2 tahun. Dan kata Gita, fun part always needed for. Apakah For Fun ini bakal sampai part 4? Ya, spekulasi ya.
Nggak tahu. Coba ya, udahlah kita nggak usah berspekulasi apa-apalah. Spekulasinya jelek ya. For Fun Part 2, setidaknya ini Part 2. Apakah bakal sampai Part 4 nggak tahu lah. Ya kalau kita langsung lihat Gitanya aja deh ya. Ini beda banget vibesnya sama yang tadi ya. Ini lihat vibes yang tadi. Iya, iya. Beda banget. Kita pakai aksesoris gitu ya. Yang tadi pakai apa ya? Yang tadi kayak nggak pakai. Oh, yang tadi pakai kacamata. Terus ponian, yang ini poninya ini curtain bangs gitu ya. Terus pakai kayak suatu bando gitu, klasik gitu, terlihat klasik gitu. Dia pakai aksesoris gitu lucu ya. Tuh ya, dan nunjukin bagian belakangnya, aksesoris kepala itu lucu gitu. Nah ini yang gue maksud ke member-member lain gitu kan, coba lah pakai aksesoris gitu, pakai apa digimikin gitu photoshootnya tuh kalau boleh ya, biar seru, menarik gitu loh. Tuh ya, saya masih kaku sebenarnya. Cuma oke lah. Gitu. Dengan aksesorisnya tuh udah sangat membantu jadi lebih menarik gitu. Nah itu dia birthday t-shirtnya kita ya. Dari sekian macam drama yang sudah terjadi di birthday t-shirt kita, bagaimana pendapat kalian soal yang pertama? Yang kedua ini. Kalau gue sih pilih yang pertama gitu. Tapi terserah kalian karena ini menarik banget konsep dari kita untuk birthday t-shirt. For Fun Part 2 gue benar-benar tidak terpikir ini part 2 nya itu, part 1 nya di mana? Part 1 nya itu ketika dia usia 22. Wow. Oh, foto tadi terpaut 2 tahun nih. Keren. Ya, itu dia birthday t-shirt dari kita. Silakan kalian kasih komentar soal birthday t-shirt kita di bawah ya. Seperti biasa. Ya, kalau kalian mau ngucapin ulang tahunnya Gita buat project-project, kalian bisa mampir ke akun Instagram, salah, akun X dari Gitroops selaku fanbase Gita di sini. Kalian bisa cek di sana, kalian bisa ramein hashtag apa yang dibangun sama Gitroops untuk merayakan ulang tahun Gita yang ke 24 tahun ini. Kalian bisa share di X terutama ya, kalian ramein di X, kalian ramein di Instagram, kalian ramein di TikTok hashtagnya, baik itu menggunakan ucapan-ucapan dari kalian, proyekan-proyekan kalian, karena gue tahu fans JKT48 itu berbakat semua ya. Gue kagum sih sama orang-orang yang bisa buat video kompilasi komplikasi dari Gita gitu. Terus ucapan lagu buat Gita itu kalian keren-keren. Jadi silahkan kalian share semuanya, semua karya kalian, gunakan hashtag tersebut, share di semua sosial media kalian, dan kita ramein sama-sama ulang tahun dari Gita ya. Oke, untuk Gita selamat ulang tahun buat Gita. Mungkin 1 tahun ini terlalu mengagetkan buat kita semua, terutama buat gue ya. Itu terlalu mengagetkan, terlalu banyak perubahan, but it's good ya. Terus lakukan, terus berikan kejutan. Gue tunggu semua kejutan yang bakal dihadirkan sama Gita, apapun itu ya. Selama itu berada di jalan yang positif, gue akan dukung, gue akan ikutin terus. Itu yang gue tunggu dari Gita ya. Stay positif semua hal, dan Gita harus percaya. Banyak yang sayang sama Gita, banyak yang suka sama Gita, jadi jangan kecewakan mereka. Fokus sama mereka, jangan dengarkan orang-orang lain ya. Untuk saat ini mungkin apa yang menjadi fokus dari Gita adalah gue harap Gita bisa menjadi figur kakak yang baik buat adik-adiknya, figur kakak yang menginspirasi adik-adiknya. Itu yang mungkin bisa bukan dicapai, tapi lebih difokuskan sama Gita untuk saat ini ya, karena Gita kan udah nggak kuliah ya, jadi fokus sama JKT48 nya, jaga kesehatannya, itu dia. Dan gue harap daily update-nya Gita tuh tetap berlanjut ya, itu dia ya. Pokoknya fokus sama hal-hal yang baik yang terjadi di sekeliling Gita, dan jadikan hal-hal yang mungkin kritikan ataupun hal-hal buruk yang terjadi itu menjadi suatu pelajaran. Oke, kalau gitu sekali lagi terima kasih buat Gita. Terima kasih buat Gita. Selamat ulang tahun buat Gita ya. Ya kalau gitu, itu aja untuk birthday girl dari Gita ya. Kita akan ketemu lagi di bulan Juli besok. Jadi ini video terakhir di bulan Juni, dan besok kita akan langsung ketemu di 1 Juli video birthday girl dari Hagia Sophia generasi 13 ya. Video pertama dari generasi 13. Oke. Kalau gitu terima kasih teman-teman telah menonton video ini sampai saat ini. Kita akan ketemu lagi di video-video berikutnya. Gue dari Gun pamit. Bye-bye. Yo. Apakah internet masih rusak? Masih hilang ya?